بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nikmatul ukhwah, nikmat mengikat tali persaudaraan di atas sunnah merupakan seagung-agungnya nikmat, merupakan salah satu dari seagung-agungnya nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan perihal nikmatnya persaudaraan di dalam ikatan iman. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang firman-Nya, wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian nikmatallahi alaikum, tatkala nikmat Allah terlimpah kepada kalian. Idh kuntum a'da'a, kala itu kalian dalam keadaan bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmatnya menjadi ikhwana, menjadi orang-orang yang bersaudara. Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan bahwasannya nikmat dipersatukannya hati kaum muslimin
dipersatukannya hati orang-orang yang beriman. Itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Dan mereka berupaya untuk menyatukan hati mereka. Seandainya engkau menginfakkan, menafkahkan apa yang ada di muka bumi seluruhnya, ma'allafta baina qulubihim, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati mereka. Walakinna Allah allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Ayat ini jelas bahwasannya bersatunya hati itu merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat saling bersaudara karena ikatan iman jelas merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan manakala kita menilik, mencermati dari beberapa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan dapati ada beberapa ikhtiar upaya agar bisa meraih nikmat tersebut. Bila menilik perjalanan sejarah bagaimana suku Aus dan Khazraj mereka saling bermusuhan dalam kurun waktu yang lama dan panjang. Tidak setahun, 2 tahun, tidak 10, 20 tahun. Kedua suku itu bermusuhan. Setelah Islam datang, maka kedua suku yang bermusuhan tersebut bisa dipersatukan dan bisa dipersaudarakan. Sungguh besar keutamaan al-ukhwah, keutamaan mengikatkan persaudaraan yang dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala, dilandasi karena keimanan, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawiyah, bukan karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat, tetapi mempertautkan tali ukhuwah, persaudaraan, benar-benar dilandasi karena keimanan. Dan kita tentu saja memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mempertautkan ukhuwah, persaudaraan yang benar-benar dilandasi karena iman, semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk keutamaan al-ukhwah, di antara bentuk keutamaan dipertautkannya persaudaraan di atas landasan keimanan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabazilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mencurahkan cintanya terhadap orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib mendapatkan kecintaanku lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang saling duduk bermajlis karena aku. Wal mutabazilina fiyya, dan orang-orang yang saling berkorban karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling berkunjung, berziarah karena aku. Hadis ini mengungkapkan tentang keutamaan orang yang mempertautkan cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, cinta terhadap saudaranya seiman. Bagaimana ia akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang duduk bermajlis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang saling berkunjung berziarah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang saling membantu, memberikan bantuan, menolong karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah petunjuk bagi kita bagaimana upaya merajut ukhuwah itu. Kemudian di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di tempat yang lain, di sebuah kampung desa yang lain. Fa arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatih malakan. Kemudian di tengah jalan, ketika laki-laki ini tengah berjalan untuk menemui, untuk berziarah ke tempat saudaranya tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Falamma ata alaih, maka ketika malaikat itu datang mendatangi laki-laki yang tengah berjalan menuju ke tempat saudaranya di kampung yang lain, maka qala, malaikat itu bertanya, aina turidu, apa yang engkau akan tempuh, apa yang engkau inginkan dengan menempuh perjalanan ini? Qala, kemudian laki-laki itu menjawab, uridu akhan li, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Ya. Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Qala, kemudian malaikat itu bertanya, hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah engkau berkunjung ke saudaramu itu dengan maksud, niat, ada sesuatu yang engkau inginkan
ada sesuatu yang engkau harapkan dari kunjungan tersebut. Qala, maka laki-laki itu mengatakan, la, tidak ada maksud apapun. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak ada maksud apapun selain anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Selain sungguh saya ini ahbabtuhu, mencintai dia, mencintai saudaraku itu fillah, karena Allah Ta'ala. Qala, maka malaikat itu pun menyatakan, fa inni rasulullahi ilaik, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah kepada dirimu. Bi anna allaha qad ahabbaka. Untuk mengabarkan apa? Mengabarkan sesungguhnya Allah telah mencintai dirimu. Kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah. Hadis ini mengungkapkan tentang keutamaan seorang yang berjalan menuju kepada saudaranya, saudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berjalan menempuh perjalanan dalam rangka untuk mewujudkan rasa cintanya ia kepada saudaranya tersebut. Tidak ada tendensi yang lain, tidak ada kepentingan-kepentingan lain, apalagi kepentingan bisnis, kepentingan keduniaan yang lainnya, tidak ada. Ia datang kepada saudaranya, itu adalah murni sebagai wujud sebab cintanya ia, cinta karena Allah, sehingga ia berjalan menempuh perjalanan untuk menemui saudaranya tersebut, berziarah ke saudaranya tersebut. Maka atas sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada orang tersebut melalui malaikat bahwasanya Allah mencintai orang itu. Bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, sesungguhnya Allah telah mencintai dirimu sebagaimana dirimu telah mencintai saudaramu, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan lainnya di dalam merajut ukhuwah, merajut persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa perbaharui langkah-langkah kita untuk terwujudnya ukhuwah ini, untuk terwujudnya persaudaraan yang diikat karena keimanan, sehingga dengan itu akan menjadikan, dengan sebab itu Allah kemudian menyatukan hati kita. Dan di antara bentuk upaya kita untuk bisa merajut ukhuwah itu, di antaranya adalah bagaimana kita berusaha untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah, menunaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus berupaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar bisa mempersatukan hati-hati kita. Karena sesungguhnya hati manusia itu ada di antara dua jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menyatukan hati kita semua. Inilah yang terpenting bagi kita. Selain kita berupaya untuk menahan diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak terwujudnya ukhuwah itu sendiri. Apa misalnya? Ya, misalnya kita berupaya untuk menjaga lisan kita, berupaya untuk menjaga lisan kita, ya, untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti saudaranya. Berusaha untuk menjaga lisan kita agar ukhuwah yang terajut bisa semakin kokoh, bisa semakin kuat. Tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang akan menjadikan keruh suasana, bahkan menjadikan keadaan semakin tidak baik. Na'udzubillah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu menjadikan saudara-saudara muslimun, saudara-saudara kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Maka jaga lisan kita, jaga perbuatan-perbuatan kita sehingga tidak mencederai rajutan ukhuwah yang telah terjalin, tidak mencederai kemudian jalinan persaudaraan yang telah sedemikian terukir, sedemikian terikat. Ini adalah bentuk nyata menjaga diri untuk tidak melakukan sesuatu yang akan merusak dari rajutan ukhuwah itu sendiri. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayatut taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi sebab sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan hati kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.